عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن شاه أبو بكر بن سالم رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. باب الصدق. ضابط الصدق كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صدقة وما نافلا. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah mahar. Sebutkan segala sesuatu yang bisa untuk menjadi barang yang dijual belikan, mau itu barang atau untuk yang dibuat tukar menukar, maka sah menjadi mahar. Dan yang tidak sah, yang nggak bisa untuk dihargai, maka tidak sah jadikan mahar. Jadi mahar itu sesuatu yang nggak masuk di dalam rukun nikah. Artinya di dalam rukun nikah tidak disyaratkan adanya mahar. Tetap sah pernikahan itu walaupun tanpa adanya mahar yang disebutkan. Artinya di dalam sigot nikah itu tidak wajib adanya penyebutan mahar. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku nama sekian, itu sudah cukup. Tanpa menyebutkan mahar pun sudah sah. Hanya saja seorang istri ya ketika tidak meminta mahar, maka sang suami ini harus memberi menurut mahar orang-orang dekatnya, seperti saudarinya atau bibinya atau keponakannya. Biasanya maharnya berapa, itu yang diberikan. Dan namanya adalah mahar misil. Jadi kalau mahar ini aslinya itu diwajibkan atas suami kepada istri. Artinya mahar itu hak istri. Sehingga tidak boleh suami itu tidak menyerahkan maharnya. Boleh dia untuk meminta sebagian mahar, mungkin untuk modal atau apa, boleh dengan izin istri. Kan itu sudah haknya istri. Bahkan berhak bagi istri yang maharnya itu belum diberikan untuk menolak ajakan suaminya. Jadi kalau suami itu ngajak, maharnya belum diberikan, maka berhak sang perempuan tadi itu menolak. Ya, ini yang dimaksud mahar itu demikian. Nah, kemudian mahar ini juga bukan hanya dalam urusan nikah. Ada kalanya mahar itu diberikan kepada perempuan yang ketika dihubungi itu salah alamat dia. Alamat contoh ya. Jika seorang suami, seorang laki-laki itu salah kamar. Salah kamar yang dimasukin kamar orang lain. Sehingga ketika dia mendatangi perempuan itu, dia kira istrinya. Padahal bukan. Dia mengira istrinya padahal bukan.
Nah, ini namanya kalau di dalam fikih watu syubhah, watu syubhat, hubungan yang syubhat. Dibilang haram, tidak haram karena memang niatnya bukan zina. Niatnya bukan zina, dia mendatangi kamar yang dia kira itu dalam istrinya, padahal bukan. Yang perempuan juga mengira ini suaminya, padahal bukan. Gak ada niat untuk berzina, tidak ada. Cuman terjadi yang terjadi. Maka yang seperti ini namanya watu syubhat. Ya, watu syubhat di dalam Islam itu lain dengan perzinahan. Juga dia bukan dikatakan pernikahan karena gak ada hubungan suami istri anda keduanya. Maka kalau terjadi demikian, pertama ya, sang suami harus ngasih mahar kepada perempuan tadi. Laki-laki itu harus ngasih mahar pada perempuan tadi, ya, karena dia telah mendatanginya, disangka dia istrinya. Mau itu dia single atau bersuami. Yang kedua, kalau dia punya suami, maka dia wajib iddah. Gak boleh didatengin oleh suaminya sampai iddah selesai. Berapa iddahnya Ustaz? Yang mu'tamad 1 kali haid. Sekali haid artinya dipastikan sekali haid itu rahim kosong. Jadi kalau ada perempuan haid biasanya nggak ada isinya rahimnya. Maka itu sudah cukup untuk didatengin lagi oleh suami asli. Yang ketiga, seandainya ada anak. Nah ini. Seandainya ada anak di dalam rahim tadi, maka kemana ini nasabnya? Ya. Seandainya itu masih dihubungin oleh suami, sebelum kejadian itu dihubungi oleh suami, maka nasab anak kepada suami, bukan kepada laki-laki yang salah kamar tadi. Ini hukum penting untuk diketahui karena terjadi, kadang-kadang terjadi. Sama kayak gini, seorang istri seandainya dia selingkuh, naudzubillah. Seorang istri selingkuh, padahal dia ada suami. Ya, dalam masalah selingkuh itu sang suami juga sering mendatanginya. Bukan dia beda kota, bukan. Atau kayak maaf, yang satu di Indonesia, satunya luar negeri. Enggak seperti itu. Nah, tahu-tahu ini punya anak. Sang perempuan tadi hamil. Nah ini hamil, ini anak siapa? Dia apakah anaknya yang naudzubillah laki-laki simpanannya, atau itu adalah anak suaminya? Yang muktamad ya, ini adalah anak suami. Karena dalam hadis Nabi bersabda al-walad lil firash. Anak itu nasabnya kepada yang punya kasur, artinya untuk suami. Walaupun DNA-nya itu DNA lain, walaupun. Ya, karena itulah sering saya bilang urusan ini DNA nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa dijadikan patokan. Loh ini DNA-nya ini DNA-nya laki-laki yang lain, walaupun ini nasabnya nasab kembali kepada sang suami tadi. Dengan syarat suami di masa itu juga mendatangi istrinya. Ya. Cuman tadi yang istri tadi kena hukum. Kalau memang dia ini mengaku, kena hukum rojam. Kalau nggak ngaku, ya nggak bisa dirojam. Sama yang pasangannya tadi juga sama. Ya, kena hukum kalau dia tidak pernah menikah maka 100 cambukan, kalau pernah menikah maka dirojam. Ya. Nah, ini hukum di dalam masalah karena masuk perzinahan sudah. Cuman nasab anak tadi kembali kepada suaminya. Walaupun DNA-nya tidak nyambung. Karena dalam fikih DNA tidak berpengaruh urusan DNA itu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian dikatakan
Untuk mahar juga ya, itu biasanya diberikan kepada seseorang yang pernikahannya itu tidak disahkan. Selesai dia tapi tidak disahkan. Maka di sini perempuan tadi juga dapat contoh, dia mengira ini orang lain, padahal ditelusuri setelah pernikahan itu ini adalah saudara susuannya. Maka di sini wajib dipisah ya, dan wajib dia iddah perempuan tadi. Kemudian nasabnya anak-anak tetap nyambung kepada ayahnya ya. Kemudian dia dapat mahar dari saudaranya tadi. Saya nggak bilang suaminya, saudaranya tadi. Karena kenyataannya ini saudara yang mahram ya. Maka hal ini apakah dosa? Ustaz? Tidak dosa karena dasarnya tidak tahu. Tapi kalau dasarnya sudah tahu maka di sini haram. Ya, adapun menikah dengan kerabat, kemarin telah kita jelaskan sempat. Nah, itu tidak masalah selama hubungannya tidak mahram. Walaupun makruh kalau nasab antara ayah perempuan dan ayahnya laki-laki itu saudara sama. Ya, yang perempuan abahnya saudara dengan abahnya yang laki-laki. Di sini makruh karena nasabnya sama. Nasab kami ke kakek itu sama. Karena nasab kan ikut ayah ya, gak ikut ibu. Nasab itu ikut ayah, gak ikut ibu. Karena itulah kalau seandainya ya yang ayah umpama Jawa, yang ibu Banjar, maka anaknya Jawa, bukan ikut Banjar karena nasab ikut ayah. Ayahnya Syarif, Habib. Ibunya bukan Habib, bukan Syarifah ya. Maka anak itu Habib. Anak Syarifah. Kenapa? Nyambung ikut ayah nasab. Ibu Syarifah, ayahnya tidak. Maka anak nggak boleh memakai titel Habib atau Syarifah, nggak boleh. Karena nasab ikut ayah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya anak itu ikut siapa? Di sini dalam masalah apa? Itulah di dalam suatu bait rumus ya disebutkan yadba'ul far'u fi intisabin abahu. Seorang anak itu di dalam nasab ikut ayahnya. Wal umma firriqi wal hurriyah. Tapi dia ikut ibu kalau urusan antara budak dan orang merdeka. Ayahnya merdeka, ibunya budak. Maka anak ikut ibu, budak juga. Karena itulah gak boleh menikahi seorang budak, gak boleh. Kenapa? Karena anaknya pasti jadi budak. Ya, anak pasti jadi budak. Dari sinilah mengapa perbudakan itu tambah banyak. Karena semua anak yang lahir dari ibu seorang budak, anaknya budak juga. Nah, itu. Nah, kemudian disebutkan wadinil a'la, urusan agama ikut yang lebih tinggi. Ayah Islam, ibu non muslim ya, contoh Nasroniyah atau apa. Maka sebelum dia balik, ini anak dihukumi dengan muslim. Seandainya dia meninggal nih, ini pakai cara apa memandik, apa ngurusinnya? Cara Nasrani apa cara Islami? Maka anak yang belum balik kan gak sah itu Islamnya ya, karena syarat syahadat itu harus balik dulu. Syaratnya syahadat harus balik dulu. Sehingga dalam hal ini ketika anak itu meninggal, ikut mana dia? Diikutkan siapa yang paling tinggi agamanya. Ibu Nasroniyah, ayah Buddha. Anaknya ikut siapa? Ikut Nasrani.
Karena Nasrani lebih tinggi daripada Buddha. Dari siapa? Dia ahlul kitab. Ada pernah dapat kitab yang turun dari langit, Injil. Sementara Buddha itu cuma buatan manusia. Ya, Buddha itu buatan manusia. Lalu kalau Nasrani, Ustaz, Nasrani itu juga buatan sama, tapi pernah ada kitab sucinya. Tapi tadi ya, dirubah banyak sehingga muncul agama lain. Sehingga tidak dikatakan lagi Islam lagi. Sehingga ahlul kitab itu lebih tinggi daripada selain ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Nasrani dan Yahudi. Kemudian dalam sisi najis, ya, anak ikut orang tua yang najis. Contoh, maaf, anjing dikawinkan dengan monyet seumpama. Ya. Anaknya jadi burung. Atau burung apa tuh? Ini burung ini najis. Hewan najis karena salah satu orang tuanya najis. Artinya apa? Artinya kalau menyentuh atau ya menyentuh dengan basah hewan ini najis muwallahu, wajib dibasuh 7 kali. Walaupun bentuknya burung. Ya. Kemudian dalam masalah halal atau haram, ikut yang haram. Perkawinan antara kambing dengan kucing. Ya, punya anak ayam seumpama. Ini ayam haram. Kenapa ayam haram? Karena salah satu orang tuanya haram dimakan. Ini sudah dibahas ratusan tahun yang lalu. Mungkin terjadi ke depan yang kalau saya perhatikan pernah saya video itu banyak video cloning, Pak. Di cloning ini maksudnya itu sperma ini digabungkan dengan sel telur ini. Muncul tanpa ini disuntikkan kayak model bayi tabung gitu. Nah, itu kayak apa hukumnya? Hukumnya tadi kalau halal dengan haram, ayahnya abahnya ini ya hewan halal, ibunya hewan haram, anaknya haram, walaupun bentuk hewan halal. Ya, ini sekarang kalau di luar negeri sudah banyak itu, sudah banyak sapi dikawinkan dengan apa, itu nggak halal. Oh ini sapi, ya bentuknya sapi, tapi orang tuanya dari mana? Ini penting karena sudah dari dulu itu sudah dibahas. Subhanallah kejadiannya sekarang. Bahwasanya bisa itu dikawinkan dengan cloning itu bisa. Ya. Nah, itu di dalam masalah hukum anak itu di situ. Nah, kemudian dikatakan selesai kita masalah untuk apa namanya? Untuk mahar. Nah, sekarang kita membahas masalah tolak perceraian. Dikatakan di sini ya, tolak itu ada 2. Ada tolak yang sharih, ada tolak yang kinayah. Tolak itu apa sih? Tolak itu hak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Walaupun tanpa sebab. Walaupun tanpa sebab. Itu namanya adalah hak untuk suami. Istri nggak punya hak untuk menceraikan. Jadi nggak ada istilahnya istri menceraikan suami, nggak ada. Dan nggak sah. Kalau gugat Ustaz, kalau gugat silahkan. Tapi tadi dalam hadis Nabi bersabda, ayyumam ra'atin talabat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin, ya, fa alaihi la'natullah. Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia dilaknat oleh Allah. Ini minta cerai nggak ada alasan. Kalau ada alasan, contoh nggak dinafkahi atau KDRT sang suami, ya, atau ini atau itu yang dibenarkan syariat, maka boleh dia itu meminta atau menggugat cerai boleh. Ya, kebanyakan di daerah-daerah ya di Indonesia itu
kasus perceraian ini untuk tahun lalu itu ratusan ribu. Bukan 10.000 lagi, ratusan ribu se-Indonesia. Dan kebanyakan masalah ekonomi. Kebanyakan itu masalah ekonomi. Ya. Sehingga dalam hal ini tolak itu dibolehkan tapi dibenci. Nabi bersabda, abghadul halal 'indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu perceraian. Kenapa demikian? Imbasnya anak-anak tidak bisa terdidik dengan baik. Nggak bisa terdidik dengan baik. Isinya dia yatim dalam keadaan orang tua masih lengkap. Yang repot lagi kalau salah satunya nikah lagi, selesai sudah. Biasanya anak nggak diperhatikan. Dan itu menjadikan anak ini ya tidak diberi kewajiban untuk dia, hak dia apa itu? Dididik dengan benar. Yang parah lagi sampai orang tuanya yang ayahnya ini nggak peduli nafkah dia. Karena dikira ya sudah ikut ibunya, nggak wajib saya nafkahin. Kewajiban nafkah untuk anak tetap pada ayah kandung walaupun dia sudah nikah lagi. Dan tidak ada kewajiban untuk ayah tiri menafkahi anak tirinya. Nggak ada kewajiban. Yang wajib menafkahi adalah ayah kandungnya. Ya, ini sampai kapan? Ya, masalah nafkah itu kalau itu anak laki-laki sampai dia balik. Kecuali kalau ketika dia balik masih nggak bisa kerja karena lagi ngafal Quran, lagi mondok, maka tetap ketahui membajuri tetap dikasih nafkah oleh orang tua. Tapi kalau anak perempuan sampai dia menikah, kalau sudah dia menikah berpindah kewajiban nafkah dari ayah kepada suami, baru nggak wajib lagi sang ayah tadi itu menafkahinya karena sudah nikah. Itu untuk urusan nafkah wajib. Ya. Dan itu kalau tidak dilaksanakan tuntutan besar di akhirat. Ya, betapa banyak orang itu karena nggak ngerti ilmu agama, dia anggap selesai sudah urusan. Yang penting dia sholat benar, dia puasa, dia ini, dikira aman. Udah, di akhirat banyak dia nuntut dia. Karena itulah belajar agama itu ya harus tuntas. Artinya jangan Anda hanya belajar kewajiban Anda kepada Allah saja. Tapi kewajiban Anda pada orang tua, kewajiban Anda kepada istri, kepada anak, kepada family, kepada tetangga, itu ada semua. Nah kalau kita tidak ngerti, kita cuma belajar kewajiban kita kepada Allah, maka banyak hak yang belum terlaksana. Dia mengira sudah selesai urusan dia, karena dia nggak pernah meninggalkan apa yang Allah wajibkan, tapi kok masih banyak dosanya, karena tidak ngerti. Ini loh yang banyak orang itu nyepelekan hak manusia sekitar itu. Kalau dia single hidup di hutan silahkan. Tapi selama dia ini hidup di masyarakat, dia punya saudara, punya keluarga, ini banyak kewajiban. Kadang-kadang ada orang dia gak peduli dengan anak istrinya. Wis yang penting wiritan aja. Oh ini dosa. Dia berdosa. Walaupun dia yakin rezeki Allah yang menjamin betul. Tapi Anda punya tanggung jawab ngasih nafkah mereka. Anda punya tanggung jawab ngasih nafkah mereka. Sehingga dalam hal ini Allah akan menuntut tanggung jawab itu. Ya, kecuali ketika Anda menjomblo gak ada nikah ya halas, gak ada kewajiban Anda nyari nafkah, cukup untuk Anda diri pribadi aja. Nah ini yang perlu untuk diperhatikan. Nah kemudian seandainya terjadi sesuatu ya yang mengharuskan seorang suami itu menceraikan, maka jangan langsung terucap cerai, tapi harus ada langkah-langkahnya. Pertama nasihati, dinasihati, ya. Nah, karena itulah cara paling ampuh untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah dengan belajar agama. Paling ampuh sudah. Seorang suami, kalau dia itu tahu kewajibannya,
kewajiban saya sebagai suami itu apa. Ya, maka nggak perlu diingatkan karena dia sudah tahu kewajibannya. Mencari nafkah, mendidik anak istri, istrinya nggak ngerti sholat, wajib dia ajari. Istrinya nggak ngerti wudhu, wajib dia ajari. Istrinya nggak ngerti kewajiban dia sebagai istri, wajib dia kasih tahu. Kalau nggak bisa Ustaz, bawa dia ke majelis. Bawa dia ke majelis. Istri juga sama. Seorang istri kalau ingin menjadi istri yang baik, dia harus ngerti agama. Ya, karena itulah di dalam firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum narun. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya menyelamatkan keluarga ini apa? Ngajarin mereka apa yang gak mereka tahu dari urusan agama. Masalah sholatnya, puasanya, tentang haidnya kalau dia perempuan. Kalau haid gak boleh megang Quran, gak boleh sholat. Ini bedanya haid sama istihadah kayak gini. Wajib suami itu tahu, ngajari. Nah kalau nggak tahu Ustaz, wajib dia bawa ke majelis yang di majelis itu diajari masalah fikih. Diajari masalah ilmu yang wajib. Kalau cuman majelis yasinan dan arisan, nggak bisa-bisa. Ya, majelis yang jelas. Saya nggak mengatakan dzikir itu nggak baik, dzikir baik. Selama urusan ilmunya sudah matang, sudah tuntas. Ilmunya belum tuntas tapi senang dzikir, ya jangan. Bawa dia kepada yang wajib. Apa itu? Belajar ilmu agama dulu. Karena maaf banyak para istri yang belum tahu kewajiban dia terhadap suami. Banyak yang nggak ngerti. Ya. Sehingga dalam hal ini mempelajari hal tersebut wajib. Karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak terlaksana kecuali dengan dua-duanya ngerti agama. Seandainya kadang seorang istri bilang, saya akan patuh pada suami saya kalau dia soleh. Mulia ngurak bal gini mulia. Artinya amburadul. Ngapain saya patuh? Ini ucapan salah. Kenapa salah? Karena Anda menjadi istri itu kewajiban Anda bukan lihat suaminya, tapi lihat siapa yang nyuruh Anda berbakti. Yang nyuruh Anda berbakti siapa? Allah dan Rasulullah. Sudah pandang itu. Adapun suami yang model mungkin gak pernah sholat, mungkin sering teler, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban Anda sebagai istri adalah patuh selama perintah itu tidak haram, selama perintahnya tidak maksiat. Contoh Siti Asia. Siapa suaminya? Fir'aun. Kayak apa Siti Asia dengan suaminya? Sehingga beliau menjadi 4 pimpinan perempuan seluruh alam ini. Ya, dan nanti di surga beliau menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk dijadikan sebagai contoh. Ya, bagaimana seorang istri itu wajib patuh pada suami, ya, mau bagaimanapun model suami. Sama kayak anak itu wajib patuh pada orang tua tanpa lihat ini orang tuanya kayak apa. Tidak perlu melihat itu. Dalam Al-Quran sendiri, orang tua yang kafir wajib dipatuhi. Bahkan bukan cuma kafir, nyuruh dia murtad. Orang tua nyuruh dia murtad, gak boleh dia patuhi. Tapi wajib dia berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk musyrik kepadaku, jangan patuhi keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, tetap berbakti. Ini yang kafir. Siapa yang masih muslim? Bagaimana kalau nyuruh untuk sholat, nyuruh untuk berbakti, apalagi wajib dipatuhi. Nah ini loh yang harus kita ketahui. Nah, kalau istri itu ngerti demikian, maka dia akan tetap patuh.
Walaupun suaminya itu mungkin jarang puasa, jarang sholat, tetap dia akan patuh. Dan ini ciri istri solihah. Tanpa melihat suaminya model apa dulu. Nah. Ya, tapi kalau suami beda. Kalau suami dia punya kewajiban menghidupkan syariat di rumah tangganya. Sehingga dalam hal ini suami itu harus tegas urusan syariat. Urusan syariat dia harus tegas. Ya, suami istrinya keluar kondangan pakaian ketat, udah balik ganti. Enggak boleh kayak gitu. Ya, tegas. Istrinya keluar jemur enggak jilbaban loh, masuk dulu. Pakai jilbab. Ya. Nyapu teras pakai baju tidur, oh masuk dulu. Pakai gamis, ya. Pakai gamis, pakai yang penting tertutup. Teras karena luar, teras ini keluar, Pak. Teras itu di luar. Itu hak wajib. Nah, tapi kalau urusan-urusan duniawi ngalah saja. Istri masak ini ngalah aja. Ya wih sudah enak terus sudah. Daripada nggak dimasakkan ya kan. Walaupun Anda nggak selera makan aja. Urusan warna rumah model ini nurut aja tidak apa-apa. Patuh urusan duniawi tidak masalah. Tapi urusan akhirat sampai jangan patuh. Iya terus jangan. Harus tegas. Harus tegas urusan. Kenapa? Kalau Anda nggak tegas, dia nyeret Anda ke neraka. Kalau Anda nggak tegas, dia akan nyeret Anda ke neraka. Sebagian suami kadang-kadang gini, dan yang penting nggak rame aja, yang penting adem di rumah. Kalau saya tegur Ustaz, waduh bisa rame, bisa ribut, mending saya diemin aja. Loh salah. Yang di sini nanti akibatnya anak-anak akan nggak berbakti. Anak-anak jadi nggak nurut. Ketika Anda nggak bisa jadi suami yang tegas, bukan keras ya, tapi tegas. Nah ini haram, nggak boleh. Ya, istrinya mahrib nonton TV cekakaan, nggak matikan, nggak boleh. Waktu ibadah, tegasin. Jangan kalau Anda mengiyakan, anak-anak akan tumbuh dalam keadaan seperti itu. Sehingga penting didik oleh seorang suami itu didik syariat untuk istrinya itu penting. Karena sekolah pertama untuk anak-anak itu ibunya. Sebelum dia ngerti guru PAUD, guru TK, itu ibunya dulu. Nah kalau ibu nggak punya sesuatu untuk diajarkan, apa yang mau dia ajarkan? Karena itulah riset mengatakan ya bahwasanya anak itu ngikutin orang tua. Dalam hal apa? Urusan akhlak. Akhlak itu 75% ke ibu. 25 ke ayah. Hati-hati ya. Walaupun ayahnya kiai, ustadz, tapi kalau ibunya nguraan, anak ikut situ. Ya, betul. Tapi kalau suaminya mungkin gak beres, anggap orang biasa, tapi ibunya solihah, anak ikut. Anak ikut ibu. Ya. Dan ini Masya Allah pengaruh besar. Dan ya, saya pribadi, itu abah saya itu gak bisa baca Quran. Gak lulus SR, dulu SR ya. Gak lulus. Gak bisa baca Quran, gak bisa. Tapi ibu saya, ustadzah. Jadi 8 anaknya ngajar semua. 8 anaknya itu ngajar semua. Nah, abah enggak bisa baca Quran. Cuman ngerti, oh ini enggak bisa baca Quran, anak saya harus mondok. Di pondok kan. Nah, cuman ikut ibu semuanya. Masalah ini ikut ibu semua. Karena tadi ya, DNA ibu itu paling kuat untuk urusan akhlak. Ya, urusan perilaku itu ke situ. Dari sinilah rahasia mengapa Nabi SAW itu berpesan kepada para lelaki. Apa pesan Nabi? Takhayyaru linutofiku. Pilih-pilihlah untuk tempat benih kalian. Fa'innal irqadassas, karena rahim itu pengaruh. Rahim itu pengaruh. Kenapa? Karena dia di rahim 9 bulan. Dan itu yang membentuk karakter dia. Adapun selebihnya itu dari guru, dari lingkungan, dari teman selebihnya.
Tapi pondasi awal itu dari ibu. Ya. Nah, kemudian masuk kembali ke masalah tolak, cerai. Jadi tolak itu hanya hak suami. Ada selain tolak namanya fase. Mungkin sudah pernah saya terangkan fase ini. Fase ini artinya meminta batalnya pernikahan. Itu boleh untuk suami, boleh untuk istri. Kalau ada syarat-syaratnya. Kalau ada alasannya. Alasan yang membolehkan seseorang membatalkan pernikahan itu gila, ya, belang, kulitnya belang, ketahuan waktu sudah malam pertama seandainya, ya. Kalau sang istri yang belang, gampang aja suami bilang saya cerai, beres. Nah, kalau suaminya yang belang ya apa? Maka istri berhak menghapus pernikahan, batal pernikahan, berhak. Dia nggak bisa menceraikan, tapi dia membatalkan. Kalau ada perkara-perkara ini. Yang ketiga, judam, kena lepra. Naudzubillah, penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, lepra itu. Nah ini, atau kusta ya. Nah ini tiga ini di masing-masing ada. Kalau yang khusus laki-laki, ya, itu yang pertama unah ini nggak berdiri lagi, Itu berhak istri minta apa pisah sudah, bukan minta pisah, membatalkan dengan syarat dari awal ya. Kalau dia sudah punya anak, tahu loyo ya nggak bisa untuk minta pisah, nggak bisa, karena berarti ini karena penyakit, ada obatnya. Tapi kalau dari awal nggak berdiri, ini berarti sudah ya Pak, sulit juga, bukan penyakit, ini dari dulu berarti istilahnya. Terus yang selanjutnya apa namanya, majebuk itu maaf batangnya nggak ada, batangnya nggak ada. Maka ini berhak sang istri itu minta difasah, dihapus, nggak ada pernikahan sudah. Ya. Yang ketiga majbub mamsuh ini apa namanya itu, hilang semuanya, ya. Kelerengnya itu hilang semua itu. Nah ini hukumnya mamsuh. Ya, kalau ada seperti itu, contohnya apa Ustaz? Ya bisa jadi dia maaf dari awal lahir itu memang nggak ada kelaminnya. Dari awal lahir nggak ada kelaminnya. Kalau dalam bahasa fikih banci. Banci itu ada kalanya punya dua kelamin yang sama-sama aktif, atau dia sama sekali nggak punya kelamin. Cuman dikasih lubang untuk buang air dan sebagainya. Yang seperti ini nggak bisa untuk nikah. Berhak sang istri itu minta fasakh bisa. Ya. Nah, itu di dalam apa namanya hal-hal yang terkait dengan tolak. Nah, kemudian lafaz tolak itu ada dua, ada yang shori, ada yang kinayah. Shori itu lafaz yang kalau diucap oleh suami pasti terjadi. Tanpa dia niat pasti terjadi. Walaupun dia bilang saya terlanjur marah, tetap terjadi. Saya mabuk waktu itu, tetap terjadi. Kenapa? Karena mabuknya dengan sebab haram. Karena itulah orang yang mabuk karena sebab khomer, itu semua ucapan dia jadi. Beda kalau orang tidur. Tidur, saya cerai kamu. Oh tidur, saya cerai kamu. Ini nggak jadi karena nggak sadar. Kalau nggak sadar karena teler, tetap jadi. Apalagi cuman saya terlalu marah waktu itu, tetap jadi. Marah itu kan sadar kan. Orang teler aja ditulis jadi, apalagi cuman marah, sangat marah tetap jadi. Ya, nah, lafadznya itu cuman 3. Kalau bahasa Arab cuman 2. Iya, tolak ada 3, tolak, firaq, saroh. Itu kalau bahasa kita ya, cerai, talak, pisah. Ya, 3 kalimat ini hati-hati terucap. Kalau terucap maka pasti jadi. Dan tidak bisa lagi kembali kalau sudah 3 kali terucap. Ya. Sedih apa kalau bilang saya cerai kamu 1000 kali? 1000 kali. Jadi itu jatuhnya 3.
Jatuhnya 3. Saking marahnya bilang 1000 kali, jatuhnya 3. Dan tidak perlu dengan ketok palu hakim, nggak perlu. Jadi ucapan suami saya cerai itu sudah jatuh talak walaupun nggak lapor ke pengadilan. Ya, pengadilan itu cuma meresmikan secara negara. Secara agama sudah resmi dengan ucapan. Ini sebagian orang yang nggak ngerti, nggak pernah belajar. Dia berkali-kali nyeraikan istrinya kalau sudah marah. Saya ceraikan sampai belasan kali, tapi tetap hubungan loh. Bagaimana? Iya kan saya belum lapor ke pengadilan, Ustaz. Belum ketok palu. Iya, kepala Anda diketok dulu pakai palu baru sadar. Ini hukumnya nggak boleh, haram. Dan zina, hubungannya zina karena dia sudah cerai. Sudah cerai, tidak bisa. Nah, ini maaf terjadi banyak di masyarakat kita karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Nah, sehingga penting untuk kita kita kasih tahu seperti itu. Urusan mau nurut nggak nurut urusan dia dengan Allah sudah. Yang penting seperti itu hukumnya. Ya, adapun urusan ke pengadilan itu untuk urusan negara. Ustadz, bagaimana kalau seandainya sudah cerai nih? Cuman ketika mediasi akur lagi. Ya sudah, berarti talaknya jatuh 1, sisa 2 dia punya. Bukan nggak jadi. Ini pengadilan membatalkan perceraian, nggak bisa membatalkan perceraian. Nggak bisa, karena perceraian sudah terucap, nggak bisa ketarik lagi. Ya, memang negara membatalkan negara, tapi syariat tetap sah. Sehingga hati-hati orang yang kalau marah nggak bisa menahan emosi, hati-hati. Jangan mengucap sesuatu yang Anda menyesal ke depannya. Ya, jangan mengucap sesuatu yang Anda menyesal ke depannya. Itu untuk masalah sorry. Untuk kinayah kayak apa Ustaz? Insya Allah kita bahas untuk kinayah yang akan datang ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami nggak paham hukumnya itu bagaimana? Ya, hukum orang yang nggak paham, kalau dia hidup di tengah hutan, ya di tengah hutan nih, nggak ada sosmed, ya TV nggak ada, Ustadz nggak pernah masuk ke situ, ya dimaklumi, namanya orang dari hutan, Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau dia hidup di perkotaan, majelis dekat, Ustadz di mana-mana meluber, tapi dia tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu, ini salah dia, tetap jadi. Karena bukan kewajiban Ustadz untuk ngetok pintu satu persatu sampai paham, Pak. Nggak wajib. Yang wajib yang nggak ngerti datang. Sama, dokter nggak ada kewajiban. Ayo, siapa yang sakit periksa keliling dokternya. Keliling, ayo siapa yang sakit silakan, nggak wajib. Yang wajib pasiennya datang. Yang penting dokternya buka praktek. Sama, ustadznya yang penting buka pengajian. Kalau sudah selesai buka pengajian, maka dia nggak dituntut di akhirat. Kalau dia nutup rumah, nutup pengajian, nggak ada pengajian lagi. Orang datang nggak mau tahu dia, dosa dia. Dia harus buka praktek. Ayo, pasien siapa yang periksa datang. Nah, kalau nggak ada yang datang, dia nggak dosa. Kalau ada yang sakit meninggal, kenapa? Dia nggak datang. Coba datang, saya periksa, saya obati. Jadi di sini orang yang nggak tahu hukumnya tadi. Kalau dia hidup di antara ya Ustadz majelis banyak deh, tetap jadi, nggak dianggap nggak tahunya itu. Sama kayak orang, Ustadz saya baru tahu Fatihah itu wajib Ustadz. Saya dulu nggak pernah Fatihah, Masya Allah. Berarti wajib diulang sholat Anda. Anda mengatakan saya baru tahu, nggak ada gunanya karena Anda tinggal di sekitar majelis. Dekat betul majelis di mana-mana. Ya. Sehingga itu hukum orang yang nggak tahu, ini repot. Kasih majelis gratis nggak datang, berbayar apalagi nggak datang ya kan.
Nah, cuman dia mau bilang, saya baru tahu ini. Tidak bisa. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang berilmu kalau kalian nggak tahu. Nah, di sini ya penting. Tanya lain. Oh ya, silahkan. Salam. Bagaimana? Jadi Tuhan sedang hamil Ustaz. Ya, hamil karena zina kan? Iya, nikah tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau hamil dengan karena nikah. Hamil karena nikah, maka nggak boleh untuk dinikahin sampai dia melahirkan. Karena dia iddah, masa iddah. Nah, tapi kalau hamil karena zina, boleh dinikahin. Dan boleh didatengin, boleh dihubungin oleh suaminya, boleh. Ya, tidak masalah, nggak harus nunggu lahir, tidak. Tapi tadi ini anak nggak bernasab, artinya nasabnya ke ibu aja, nggak punya abah dia, nggak punya abah dia. Nah, yang haram nih, bahkan dosanya itu nggak kepalang tanggung. Kalau ada orang perempuan hamil di luar nikah, atau ada orang yang sok pahlawan, sudah saya mau nikahin dia agar menutupin aib dia ini, sehingga nanti anaknya itu saya akuin sebagai anak saya. Ini dosa kepalang tanggung besar dosanya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia telah menutupin sesuatu yang hak. Nanti yang repot, ya, ketika ini anak lahir, anggap ini anak perempuan. Nanti dianggap dia putrinya. Dia putrinya. Nanti waktu menikah dia jadi wali. Nggak sah. Hanya zina lagi. Pas dia meninggal dapat warisan. Haram. Karena ngambil warisan dari yang lain. Yang harusnya nggak ada warisan dia dapat. Nggak boleh. Oh ini banyak. Artinya apa? Silahkan nikahin. Tapi tetap ini bukan anak Anda. Harus Anda tahu itu. Kalau niat untuk nutupin nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nutupin itu hanya nutupin kalau ini adalah anak zina nggak boleh. Karena imbasnya itu bisa besar, bisa berat. Ya, itu di dalam hukum masalah nikahin orang yang hamil karena zina. Itu kalau niatnya itu nutupin nggak boleh. Ya nikahin aja. Tapi tetap Anda harus tahu ini anak bukan anak Anda. Ya, dan tidak bisa Anda jadi walinya kalau dia perempuan, nggak bisa seperti itu. Ya. Tanya lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama, apakah pengertian mahar itu sama dengan mas kawin? Yang kedua, di dalam akad nikah tersebut saya nikahkan, saya terima berikan saya kawinnya, suami titular dengan mas kawin, saya perangkat, alat dan uang tunai. Apakah uang tunai ini termasuk mahar? Yang pengertian mahar adalah sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Yang ketiga, sejauh mana kita boleh mencampuri ketika keluarga ada yang proses perceraian. Artinya ketika keluarga itu punya masalah kemudian ingin bercerai karena mencerai keluarga. Jadi keluarga ini mengharuskan kamu harus cerai karena sudah mencerai nama keluarga. Itu gimana hukumnya?
Nah, yang pertama, mas kawin dengan mahar sama ya. Kalau seserahan Ustadz, nah, seserahan itu biasanya yang dibawa suami antara-antaran. Itu beda, bukan mas kawin, bukan mahar. Sama dengan jujuran. Nah, jujuran dengan mahar ini beda. Kalau orang Banjar ya, kalau orang Bugis punya uang panai, itu beda. Ya. Jadi kalau mahar itu seandainya itu belum diapa-apain tahu-tahu cerai, maka maharnya milik istri sudah. Tapi kalau nggak jadi nikah, ya maka di sini nggak, apakah dibalikkan itu yang berikan dulu. Kalau itu pemberiannya karena ini adalah calon menantu, diberi sama mertuanya, calon mertua tadi. Karena ini calon menantu nih, ngasih macam-macam. Maka itu boleh dia tarik lagi. Karena pemberian bersyarat. Pemberian bersyarat boleh ditarik lagi. Contoh, pemerintah punya program BLT. Ya, pemberian bersyarat kan itu kan. Saya kasih tapi syaratnya harus ini. Tentu nggak sesuai, boleh narik lagi. Karena ini pemberian bersyarat. Sama kayak tadi, pemberian bersyarat boleh ditarik lagi. Ya. Terus yang kedua, uang tunai termasuk mas kawin. Jadi uang tunai atau apapun itu masuk dalam kategori mahar, ya bisa. Terus kemudian bagaimana keluarga, tadi kasusnya lebih diperinci ya, memaksa seorang keluarganya untuk menceraikan istrinya atau ini. Maka dalam hal ini tidak ada hak keluarga itu untuk memaksa, tidak ada. Apalagi kalau urusannya cuma duniawi. Urusan duniawi. Contoh, antar keluarga tahu-tahu bermusuhan. Sudah ceraikan itu isinya. Tidak ada berhak. Bahkan di dalam fikih seandainya orang tua nyuruh putranya menceraikan istrinya, yang nggak ada masalah, akur aja dia. Ini hukumnya adalah tidak wajib anak itu patuh. Tidak wajib si anak itu patuh ketika sang ayah itu nyuruh sesuatu yang akibatnya berat. Apa itu? Menceraikan daripada isinya tidak bisa. Seperti itu. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian masalah tolak ini akan datang. Fadilah hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.